Shalom Alehem Besem Yesua Hamashiach, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Senang bertemu kembali dalam Fellowship Askri pada pagi ini. Bersama saya Jugin Broadcast, saya akan membawa fellowship kita pagi ini yang akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Bro Alvaro, atau yang terkenal dengan penginjil jalanan. Ya, sebelumnya kita undang hambanya. Shalom hambanya. Ya, shalom. Baik, luar biasa. Apa kabarnya, Bro Alvaro? Baik, kabar baik. Puji Tuhan, Baik, sehat. luar biasa. Sebelum kita memulai sharing pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dalam istirahat kami boleh bangun dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai hari kami mau rindu untuk kami sharing dalam fellowship Askri pada pagi ini yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bro Alvaro Tuhan. Berkati hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman yang boleh membangun kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman yang ditabur boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berdampak bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bro Alvaro. Oke. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, saya bersyukur anugerah Tuhan yang besar saya bisa ada sampai hari ini. Yang kedua, terima kasih buat Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia, sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani. Dan saya percaya pelayanan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Oke, kita nggak lama, langsung saja kepada tema yang ada. Saya punya tema, Injil itu harus diberitakan. Saya mau buka satu ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 14, saya langsung saja. Matius 24 ayat yang ke-14, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan setiap kebenaran, karena kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Matius 24 ayat yang ke-14. Oke. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Jadi perhatikan, saudara perhatikan setiap ayat. Akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya bacakan sekali lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Dan kita tahu ketika bicara tentang kesudahan, berarti tiba di mana Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tapi Injil harus diberitakan terlebih dahulu. Dan Alkitab katakan diberitakan ke semua bangsa. Artinya Injil harus disampaikan ke semua bangsa, dan semua bangsa diberikan kesempatan untuk dengar Injil. Nah, kira-kira seperti itu. Apa itu Injil? Kita harus tahu. Injil adalah kabar baik buat saya dan saudara. Jadi Injil bukan berita ketakutan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar Injil dan orang-orang mulai meremehkan saudara, atau orang-orang mulai
Jangan pernah takut, karena Injil bukan kabar ketakutan, tapi kabar baik buat kita. Puji Tuhan. Tunggu ya Bapak Ibu Saudara. Laptop saya mati. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena berhubung dengan kehidupan manusia yang telah berdosa. Saya kaitkan dengan itu. Berhubung kehidupan manusia yang berdosa. Karena Alkitab katakan semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sekali lagi, kenapa saya harus beritakan Injil? Karena berhubung dengan kehidupan manusia yang telah berdosa. Dan kita tahu bersama di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa yaitu ialah maut. Nanti saya akan hubungkan apa tujuan untuk memberitakan Injil dan kenapa harus memberitakan Injil. Sebentar, laptop saya tadi mati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara perhatikan setiap firman Tuhan ini. Perhatikan setiap khotbah yang saya sampaikan supaya tidak gagal paham ya. Supaya tidak gagal paham. Sebentar. Oke. Nah, tiba-tiba laptop saya ini mati. Haleluya. Nah, oke. Jadi Injil adalah kabar baik untuk kita. Nah, saya dorong dulu di Roma 5. Sebelum saya ke poin yang utama. Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kenapa harus beritakan Injil? Karena berhubungan manusia, berhubungan dengan semua manusia telah berdosa. Dari mana dosa itu? Ya pastinya dari Adam dan Hawa, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa, dan sampai kepada kita. Nah, itu yang dijelaskan oleh Roma 5 ayat yang ke-12. Jadi naluri kita yaitu dosa. Oke. Nah, singkat cerita. Jadi karena naluri kita dosa, jadi keturunan dari kita juga berdosa, begitu. Mulai dari Adam dan Hawa. Dari kakek, nenek kita, lain sebagainya. Oke. Pokoknya keturunan naluri kita berdosa. Bagaimana kita memastikan bahwa naluri kita, contoh saya contoh seperti ini. Orang mencuri itu baru berdosa atau dia sudah berdosa baru dia mencuri? Yang pasti dia sudah ada naluri dosa baru dia mencuri, bukan nanti dia mencuri baru terus disebut berdosa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya juga saya kasih perumpamaan, harimau menerkam kambing baru disebut binatang buas atau sebaliknya begitu. Atau harimau memang binatang buas baru dia menerkam kambing. Yang pastinya harimau itu binatang buas karena nalurinya naluri binatang buas. Nah, kita seperti itu, kita nalurinya sudah berdosa dan tidak ada, ingat baik, tidak ada satu manusia yang bisa melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Saya mau katakan, tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Saya kasih ilustrasi contoh seorang juara olimpiade renang. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk di dalam lumpur yang hidup, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari lumpur yang hidup. Walaupun dia juara olimpiade renang, semakin dia berenang dengan kekuatannya,
semakin dia akan dihisap oleh lumpur yang hidup. Semakin dia berusaha untuk berenang keluar dari lumpur hidup, dia akan dihisap dari lumpur yang hidup. Dan kita tahu bersama kalau orang itu masuk di lumpur yang hidup, dia tidak akan keluar dari sana. Nah, contoh seperti seorang YouTuber, cuma karena konten, dia buat konten, dia buat satu konten dan dia menjerumuskan dirinya di lumpur hidup. Hanya untuk followersnya. Namun apa daya, ketika dia menjerumuskan dirinya di lumpur yang hidup, dia tidak bisa keluar dari sana. Dan dia meninggal. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa buka di YouTube. Nah, itu ada siaran di YouTube. Oke? 1 Yohanes 3 ayat 4. Itu dosa punya konsekuensi. Kenapa saya harus sentil dosa sebelum saya menyampaikan poin pokok, yaitu Injil harus disampaikan? Karena dosa ini begitu penting untuk saya sentil supaya kita mengerti. Itu dosa itu punya konsekuensi, upah dosa adalah maut. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Jadi dosa melanggar hukum Allah. Allah itu adil. Allah itu akan menghukum orang yang berdosa. Kalau orang di luar sana tidak paham tentang hal ini, apalagi berbeda keyakinan, tidak memahami hal ini. Kita adalah manusia berdosa. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Kira-kira begitu. Allah ini Allah yang adil. Dia akan menghukum setiap orang yang berdosa. Makanya saya baca di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berdosa melanggar hukum Allah. Jadi orang berdosa itu melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Kira-kira begitu. Makanya Tuhan bicara kepada orang-orang Yahudi waktu itu ketika dia dalam penginjilan, di dalam Yohanes 8 ayat 24, saya bacakan kupas dulu tentang dosa. Baru itu saya sampaikan tentang tujuan Injil diberitakan, ya. Mengapa harus beritakan Injil. Saya bacakan sekali lagi Yohanes 8 ayat yang ke-24. Kalau saudara punya Alkitab, saudara baca supaya saudara mengerti secara utuh poin khotbah ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jadi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Orang Yahudi tidak percaya. Makanya Yesus berkata, kamu akan mati dalam dosa. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias, adalah penyelamat, adalah juru selamat, orang-orang itu akan mati dalam dosa. Yang pasti kalau mati dalam dosa, mati dalam kebinasaan. Kira-kira begitu. Mati dalam dosa adalah mati dalam kebinasaan. Kalau menolak Mesias, kalau menolak Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Penyelamat. Kita butuh penyelamat. Haleluya. Kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita. Saya katakan tidak ada satu manusia yang bisa melepaskan diri dari dosa. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh juru selamat. Haleluya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Dan kami bersyukur. Kami menerima keselamatan karena Yesus Kristus Tuhan. Karena mereka percaya dalam nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini nubuatan yang sangat dipercaya oleh bangsa Israel. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan. Jadi bukan duta atau utusan. Nah, ini yang dipercaya. Bukan seorang duta atau utusan, jadi dia bukan utusan. Bukan dari bangsa Indonesia dan diutus. Bukan utusan. Saya katakan buat saudara, karena begitu penting hal ini. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Bayangkan.
Allah jadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Ini harus dipahami. Ini harus dimengerti. Konsep, pemahaman, cara pandang kekristenan itu sangat luar biasa. Itu sangat dahsyat. Allah merancangkan satu penebusan buat saya dan saudara. Penebusan dosa. Sehingga manusia tidak akan dihukum lagi. Karena dosa itu pelanggaran hukum Allah. Oke? Yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Tuhan yang tebus kita dalam belas kasihan-Nya Tuhan. Haleluya. Cuma orang-orang di luar sana tidak percaya ketika Allah itu jadi manusia. Ini yang parah. Oh, tidak masuk di akal. Iya, tidak masuk di akal kalian. Tapi di akal saya masuk karena saya merasa dosa saya ditebus. Dan saya sadar bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Memang kalau memahami ini melampaui segala akal. Oke. Saya sudah katakan tadi, mati di dalam dosa itu kebinasaan atau ada konsekuensinya. Nah, saya langsung kepada poinnya, Bapak Ibu Saudara. Ini begitu penting sekali untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Begitu penting sekali Injil itu harus disampaikan kepada orang lain. Oke, ini poin penting. Saya bacakan buat saudara di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Ini poin penting. Saya kupas dulu tentang dosa supaya kita mengerti kenapa tujuan Injil harus disampaikan. Santai. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Oke. Saya bacakan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Haleluya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan yang diberitakan. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini Rasul Paulus menulis. Itu saya percaya ilham roh yang menuntun dia. Dan saya percaya ketika Roh Kudus tuntun, dia tidak pernah salah untuk menulis firman Tuhan. Jadi jika Injil yang diberitakan itu masih tertutup, jadi tertutup bagi mereka yang akan binasa. Nah, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita sadar, kita tidak egois sebenarnya orang Kristen. Ketika kita sudah diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, kita mau juga orang-orang di luar sana itu diselamatkan. Lewat apa? Lewat Injil. Karena Injil menyelamatkan orang. Injil menuntun orang dalam pertobatan. Injil menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Injil menuntun orang untuk hidup dalam kekudusan. Supaya orang lagi tidak terikat di dalam dosa. Tidak diperhamba oleh dosa. Beda orang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Saya mau katakan. Dua hal yang berbeda. Jadi Injil harus diberitakan. Ada orang di luar sana. Itu kan Paulus yang bicara. Yesus juga menginjil ketika dia datang. Nanti saya kasih ayatnya sebentar. Gimana Yesus memberitakan Injil. Ini poin penting. Mulai dari Matius 28 ayat 19. Nanti saya kasih buat saudara. Bahwa Yesus juga menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Tujuan Yesus Kristus Tuhan memberitakan Injil. Coba buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saya bacakan buat saudara. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Jadi ini perkataan Yesus. Untuk itulah aku telah datang untuk memberitakan Injil, beritakan kabar baik.
bagi orang-orang yang terikat, orang yang sengsara, mengalami sakit penyakit, dan tidak mengalami kelepasan. Yesus datang untuk melepaskan semua itu. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk memulihkan keadaan. Haleluya. Dari gelap ke terangnya yang ajaib. Yesus bawa terang. Setiap orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu melihat terang. Terang di mana? Di dalam Yesus. Makanya kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami ini tidak egois. Jadi bersyukurlah kalian. Bersyukur orang di luar sana, kami datang bawa Injil. Karena saya mau katakan, saya seorang penginjil, saya itu satu kalau mau bicara. Saya mau katakan kalau saya bicara sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena saya pegang prinsip kebenaran. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya tidak takut. Karena ini berhubungan dengan apa? Dengan kebinasaan orang. Jadi Injil harus diberitakan kepada siapapun. Resiko apapun kami terima. Karena kami sudah lihat bagaimana resiko konsekuensi ketika orang berjuang untuk memberitakan Injil. Luar biasa. Dari Yesus Kristus, murid-murid, dan juga di zaman Rasul Paulus. Itu mereka berjuang. Padahal bukan untuk diri mereka sendiri. Bukan beritakan pribadi mereka. Mereka memberitakan tentang Yesus, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Itu luar biasa. Jadi bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil di luar sana. Dan orang-orang yang belum pernah dengar Injil bersyukur masih ada orang yang menyampaikan Injil. Supaya engkau tidak terikat. Karena engkau tidak bisa melepaskan dirimu dari dosa. Hamba dosa itu akan membawa engkau dalam penghukuman. Kebinasaan. Jadi harus disentil dulu. Itu tujuan Yesus. Untuk itulah aku telah datang untuk memberitakan Injil. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Kenapa saya punya pegang prinsip? Karena saya pegang prinsip dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Cuma hanya dalam Yesus. Saudara mau cari nama, tidak ada. Cuma ada dalam Yesus. Yesus siapkan kita kehidupan yang kekal, sorga. Kalau di luar Yesus itu cuma sorga telinga. Saya berani katakan, karena ini sudah di penghujung akhirnya menjadi Injil tidak bisa tertutup. Jangan ditutup lagi Injil. Dan saya bersyukur bisa melayani di medsos, semua orang bisa dengar Injil. Semua orang bisa dengar Injil. Karena ini berhubungan dengan keselamatan seseorang. Ini bicara kehidupan yang kekal. Kalau kita ditolak, itu sudah biasa. Kita ditolak itu sudah biasa. Tidak masalah. Itu resiko kita. Kita dianiaya, itu tidak masalah. Saya pernah itu hampir dipukul. Saya pernah berapa kali dilempar batu. Anak saya ditabrak. Tidak masalah, yang penting Injil diberitakan. Sementara pelayanan Injil, makanya kami bergerak di sini, bergerak di dalam penginjilan jalanan. Itu yang Tuhan taruh bagi kami. Matius 28 ayat 19. Ini pesan Tuhan. Dan sangat penting, beberapa kali Tuhan pesan untuk memberitakan Injil. Injil harus diberitakan karena berhubungan dengan keselamatan seseorang. Jadi kalau kita cuma sekedar baca, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut, Tuhan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Kalau kita cuma sekedar baca, ini cuma jadi sebagai ayat hafalan. Tapi Tuhan mau ada tindakan lewat ayat ini. Karena bicara beritakan Injil itu bicara hidup mati.
Iya, kita rela mati. Walaupun memang Alkitab sudah katakan kita akan ditolak, kita akan dihina, kita akan diremehkan, kita akan diejek. Itu sudah nilai-nilai penting yang kita harus ketahui. Tapi jangan pernah putus asa untuk penyelamatan seseorang. Oh, banyak. Luar biasa. Itu dari muslim-muslim di Manado itu banyak. Banyak dengar Injil, banyak bertobat. Itu anak-anak juga banyak ikut. Sekarang saya Injilis, sekarang saya gembalakan mereka. Saya muridkan mereka untuk mereka bisa menginjil lagi. Haleluya. Iya. Karena ini perintah penting yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tugas penting, tugas ilahi untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan kekekalan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah undur untuk beritakan Injil. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena saya yang dulunya sudah hampir merasa kematian. Begitu. Jadi kalau mau mati-mati di dalam Yesus lah. Begitu. Itu kerajaan Allah. Orang di luar sana yang tidak percaya bisa mati dengan agama mereka. Saya juga punya prinsip, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu prinsip radikal saya. Tapi bukan semakin radikal, semakin berbuat sadis. Semakin bunuh orang, bukan. Di dalam firman semakin radikal, di dalam Yesus semakin berbuat kasih. Begitu. Paulus bukan takut ketika dia hampir dibunuh di Damsik untuk memberitakan Injil yang tadinya menentang tentang Yesus. Ketika dijamah dan dilawat oleh Tuhan, dia bukan takut untuk melawan orang-orang yang ada di Damsik. Diturunkan dari keranjang. Dia bukan takut karena dia mengerti. Kuasa Tuhan sudah mengubah hidupnya. Dia sudah mengerti. Tidak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Dan kami hal itu kami pegang di dalam pemberitaan Injil. Ketika kami dihina, kami dicaci, kami hanya diam. Saya bukan tidak bisa lawan. Kehidupan saya dulu, wow. Saya culik orang. Kehidupan saya dulu, saya motong orang. Kehidupan saya dulu, saya tikam orang. Terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Iya. Bukan saya takut ketika anak saya ditabrak dalam penginjilan. Bukan, karena saya tahu ketika saya fokus dalam pemberitaan Injil, ketika saya fokus dengan panggilan ilahi, itu ada halangan-halangan, rintangan yang mau ganggu saya, yang mau halangi saya untuk beritakan Injil. Kalau saya balas dengan kekuatan saya sendiri, malu. Kok seorang pendeta, seorang penginjil sana, anaknya ditabrak, terus dia pukul orang itu, terus dia potong orang itu. Wow. Bapak Ibu Saudara tahu, hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam. Ketika bicara tentang Kristus, itu kasih sudah nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bukan lagi kekuatan kami, tapi kami izinkan hak kami kepada Kristus yang kendalikan. Haleluya. Itu poin penting. Terserah metodenya seperti apa, mau masuk Islamologi, terserah. Saya juga belajar Islamologi. Terserah metodenya mau berbagi kasih, terserah, yang penting Injil diberitakan. Injil diberitakan. Sudah tidak tertutup lagi hal ini. Jadi harus disampaikan. Harus diberitakan. Yang penting dengan tujuannya yang murni. Lewat pelayanan kesembuhan itu terserah. Lewat pelayanan apapun. Yang penting Injil diberitakan. 1 Korintus 9 ayat 16. Ini lagi pesan dari Rasul Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Dia tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Jadi keharusan bagi Paulus sudah jadi lifestyle, jadi gaya hidupnya. Karena berhubung dengan keselamatan seseorang, kehidupan kekal seseorang. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia menyumpai dirinya, bahwa celakalah kalau dia tidak memberitakan Injil ini. Jadi pelajaran bagi saya, bagi kita semua, untuk Injil harus diberitakan. Karena berhubungan dengan keselamatan yang ada.
Makanya kami exciting terus, banyak orang bilang, kalian menginjil, apa tidak pernah lelah, tidak pernah capek? Iya, kami capek secara manusia. Dihalang. Kami capek, tapi kami tidak pernah putus asa. Kami tidak pernah mengizinkan orang itu mengalami kebinasaan. Karena kami tidak egois. Kami hanya menyampaikan di luar sana. Bahkan kami menginjil di tempat-tempat umum. Tempat-tempat terbuka. Ya, kami ke Gorontalo. Menginjil di daerah-daerah. Dengan metode-metode yang berbeda itu Tuhan bisa buka. Hikmat. Terlebih kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Di Gorontalo kami menginjil itu di jalan-jalan. Kami menginjil di jalan-jalan. Kami berdoa bagi mereka yang ada di jalan-jalan. Kalau tidak percaya, saudara bisa buka, ada di channel saya. Kami bagikan makanan dan beritakan tentang Yesus. Dan kami doakan orang-orang di sana. Oke. Dengan tujuan yang murni. Jadi Paulus katakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Karena Injil akan menuntun orang dalam keselamatan. Injil menuntun orang dalam perubahan hidup. Yaitu pertobatan, kebenaran, dan kekudusan. Kira-kira sampai di situ karena kita akan membahas sama-sama tentang hal ini. God bless you, Tuhan Yesus memberkati saudara. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa hambanya, ya. Kali ini itu topiknya sungguh luar biasa, ya. Dikatakan Injil harus disampaikan kepada siapapun. Oh, berarti Injil harus disampaikan kepada siapapun, berarti tanpa terkecuali, ya. Dan saya percaya memberitakan Injil itu bukanlah pilihan, tapi perintah, ya. Karena tadi sudah disampaikan hambanya, ya, di Matius, ya, pergi. Nah, tapi biasanya Tuhan memerintahkan itu ketika pergi. Nah, dia nggak biarkan kita berjalan sendiri. Wah, saya percaya pelayanan hambanya itu disertai dengan kuasa. Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, saya sangat luar biasa ini ayat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yes. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Matius berapa 28 tadi itu untuk pergi. Ini disertai dengan kuasa. Dan saya percaya bedanya, ya, orang yang memberitakan Injil dengan kuasa dan yang tidak dengan kuasa itu pasti jauh luar biasa. Saya sangat terberkati. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman juga sangat diberkati. Nah, ini kita sudah kedatangan hamba-hambanya yang luar biasa. Kita sambut dulu, ya. Salam Pak Hasan. Pak Hasan kayaknya belum monitor. Ya, salam Pak Eri. Ya, shalom, semangat pagi. Ya, Lai Pendeta Juginsu, shalom juga, ya, Evangelis Alvaro, penginjil jalanan, ya, luar biasa yang dipaparkan, ya. Ya, shalom juga, ini ada, Pak Jenderal, ya. Ya. Dia. Oke, satu lagi siapa ini? Ini enggak ini. Salam Ibu Cynthia Gumilang from Canada. Ya, good evening. Oke. Ya. Ya, luar biasa. Oke, saya kembalikan ke Lai Pendeta. Silakan. Baik, kita rindu suatu saat kita siaran langsung on air dari Kanada, ya. Ya, luar biasa. Ya. Dan tadi ada Pak Mantik, ya, tapi mungkin hilang sinyal, ya. Oke, saya beri kesempatan pertama kepada Pak Hasan mungkin, ya, sebelum Pak Heri dan Ibu Cynthia. Ada yang mau direspon? Terima kasih untuk kesempatan, ya. Ini satu kehormatan. Jadi kesempatan pertama. Ya, jadi memang Injil harus diberitakan, ya, di Matius 24 ayat 14, ya. Coba saya bacakan, ya, sebentar.
Matius 24 ayat 14. Ya. Aduh, tadi kok hilang ya. Barangkali lain pendeta bisa ketemu bantu bacakan. Matius 24 ayat 14. Matius 24 Ayat ayat 14. 14. Baca Ya. aja ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian di semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, terima kasih untuk pembacaannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, ya. Jadi penentuan berakhirnya zaman ini, maksudnya dunia ini itu adalah Injil kerajaan Allah diberitakan, ya. Nah, Kenapa Injil kerajaan Allah itu diberitakan? Jadi sebenarnya panjang lebar, saya coba singkat aja. Jadi dari awal penciptaan manusia, ya Tuhan menciptakan kita dengan satu maksud dan tujuan ya untuk memuliakan Dia, memuji dan segalanya gitu. Namun karena jatuh dalam dosa ya, jadi Yesus perlu datang ke dunia ya. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia bukan iseng kurang kerjaan atau bosan di singgasananya di sorga, daripada lebih baik saya datang pada ciptaan, bukan itu ya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, wah sedihnya bukan main ya. Tapi karena dia ada Tuhan yang adil, yang namanya dosa bersalah tetap harus dihukum ya kan. Nah, jadi kalau bisa nggak dia bebasin? Bisa saja, tapi kan tidak adil ya. Jadi hukumannya dia tetap harus dijalankan, tapi dia sendiri ya sebagai terhukumnya ya. Jadi sehingga iblis nggak bisa nuntut. Nah seperti itu. Jadi luar biasa ya. Luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh hambanya ya. Dan saya percaya pagi hari ini kita bisa menggali lebih banyak dari apa yang sudah Evangelis Alvaro ya sampaikan ya. Karena penginjil jalanan itu tidak gampang. Saya pernah alami satu situasi ya. Jadi pagi sampai sore kerja ya. Sore itu jam 5, kuliah jam setengah 6 sampai jam 9. Nah, tapi setelah itu saya masih keliling dari kos ke kos gitu ya. Nah, disitulah menceritakan ya firman ya Injil kerajaan Allah kepada teman-teman. Nah, terus bisa sampai jam 12, bisa jam 1 ya. Dan ada suatu ketika ya pokoknya di jalan gitu ya, di kampus ya. Jadi ceritakan ya kepada salah satu ternyata orang kampung di sana. Nah, ketika saya ya pokoknya saking semangat antusias tantang dia terima Yesus itu ya. Tiba-tiba dia pergi, beberapa saat kemudian dia membawa 8 temannya yang lain, jadi total 9 ya. Nah, saya dikelilingin itu ya. Tapi waktu itu tidak ada satu ketakutan yang menguasai hati saya. Ya, tapi malah sukacita ya. Nah, itu berkat yang kita bisa nikmati luar biasa sukacitanya. Mungkin nanti Evangelis Alvaro bisa sampaikan ya, ketika satu jiwa bisa dibawa datang pada Tuhan Yesus ya. Di Lukas pasal 15 ayat 10 ya, satu orang diselamatkan, seisi malaikat di surga bersukacita bersorak-sorai ya. Nah, itu malaikat aja bersorak-sorai. Jadi itulah misi utama, tujuan utama Yesus datang ke dunia. Karena kita adalah pengikut Yesus, tidak lain tidak bukan kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, yaitu juga kita harus menceritakan atau memberitakan Injil kerajaan Allah kepada siapapun juga. Sementara dari saya begitu saja, semoga menginspirasi dan memberkati kita semua. Amin. Baik, luar biasa Pak Hasan ya. Sebelum nanti direspon oleh hambanya, kita sambut dulu Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri. Ada yang mau ditambahkan Pak? Oh, shalom Pak. Pak Heri. Boleh Pendeta Raymond terlebih dahulu Pak. Biar Pendeta Raymond dulu. Baik, silakan hambanya. Ada yang mau ditambahkan?
dari Pak Hasan tadi. Lanjut dulu. Puji Tuhan. Baik. Ya, silakan Pak Ibu Cynthia Gumilang. Shalom. Halo. Wah, kita sangat beruntung punya Bapak yang mencintai kita, Amin. yang care kepada kita. Wafat, 3 hari bangkit, and then 3 hari bangkit terus turun ke dunia untuk beri perintahnya, kayak di sini dibilang di Matius 28 ayat 19 sama 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waduh, hebat ya. Kita punya Bapak yang sangat mengasihi, sangat care, sangat biar kita jangan terlalai sampai suruh kita mewartakan Injil biar semua orang mengenal Dia. Dan kita juga di sini adalah pendeta-pendeta, kan Tuhan bilang yang itu yang berhak untuk membaptis adalah pendeta juga, sama juga orang biasa kalau pendetanya tidak ada. Kalau benar-benarnya kita ada Harry, ada pendeta Raymond, ada pendeta George. Kita sangat beruntung ya. Terima kasih Tuhan. We are so grateful Jesus for having you in heaven and on earth who cared for us. So please help us always to seek you and to preach the good news in your name as you have told us to do it. Help us not to forget you, Abba, because you already did the greatest thing on earth by dying on the cross to save us from our sins. So please help us not to forget and to do what you told us to do. And bless MKC too, Lord, so that his case will be finished soon, Lord, and done righteously. And bless all the YouTubers, Christians, so that they can also preach the good news in your name through this technology that you already given us. And let them do it in unity in Christ and not saling menjatuhkan each other, Lord, because everything is yours. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Minta maaf ini jaringan putus-putus. Iya, Pak Manti, nggak apa-apa, Pak. Oke. Tadi Pak Heri sudah monitor atau sudah bagus suaranya, Pak. Takut sinyalnya. Iya. Ini udah bagus, jadi audionya juga bagus. Jadi luar biasa ya. Silakan Pak. Luar biasa kebenaran firman Tuhan dari Pak Alvaro yang dikatakan sebagai penginjil jalanan. Dan ini saya yakin merupakan amanat buat kita semua sebagai anak Tuhan. Dan untuk memberitakan Injil ada satu kesadaran yang harus kita miliki bersama, yaitu kesadaran bahwa saya murid Tuhan. Karena hanya murid Tuhan yang diamanatkan untuk pergi memberitakan Injil. Jadi untuk memberitakan Injil bukan saja tugas pendeta-pendeta ya atau rohaniawan yang biasa kita kenal di gereja, tapi merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan, harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Dan kita tahu bersama Kristen itu sebutan untuk murid Tuhan Yesus. Nah, jadi sebagai murid tentu saja kita harus punya spirit belajar ya, spirit belajar dan mau diajar. Dan untuk memberitakan Injil ya, jangan hanya sekedar Injil saja, karena banyak Injil-Injil yang lain. Kita harus kembali kepada Injilnya Yesus Kristus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dan apa yang diberitakan oleh rasul-rasulnya, yaitu Yesus Kristus, pribadinya
karya salibnya, dan ajaran-ajarannya. Ya, soalnya banyak sekarang ini fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kegerakan kekristenan. Mereka memakai nama Yesus, memberitakan karya salib Yesus, tapi meninggalkan ajaran-ajaran Yesus. Oleh karena itu kita harus back to the Bible ya. Untuk memberitakan Injil kita harus jelaskan ya, atau definitifkan bahwa Injil yang dimaksud adalah Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, karya salibnya, dan ajaran-ajarannya. Kira-kira itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, luar biasa Pak Pendeta Raymond Mantik ya. Luar biasa. Nah, ini sebelum ke Pak Eri ada Pak Reni, saya ucapkan salam ya. Waduh, tercampak luar biasa ini isinya. Oke, silakan Pak Eri, mumpung bagus. Urapannya Pak Juginsu terlalu kuat, jadi mengasih salam orangnya terpental. Luar biasa. Topik hari ini ya, Injil harus diberitakan kepada siapapun juga. Nah, sekarang tidak ada alasan untuk tidak menginjil. Karena itu sudah perintah. Tadi Ibu Cynthia sudah menjelaskan ya. Bahkan Ustadz Situmorang ya, Pak Juginsu kenal. Ustadz Situmorang itu di sebuah YouTube Islam saya nonton. Dia hafal loh Matius 28, 19, 20. Dan dia mewanti-wanti ini bahaya sekali. Inilah yang membuat orang Kristen itu mau mengislamkan, mau kristenisasi. Nah itu salahnya di situ. Saudara-saudaraku yang non-Kristen ya, Kristen tidak pernah disuruh untuk mengkristenkan. Kristenisasi itu tidak ada. Tetapi kalau kami diperintahkan untuk memberitakan Injil, loh itu adalah perintah memberitakan Injil. Matius 28, 19, 20. Isinya ya, Ustadz Situmorang baca baik-baik, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak usah debat, lu itu kan. Sudahlah, sudut pandang Anda jangan memperkosa pengertian yang sebenarnya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Terus pertanyaannya almarhum siapa ya? Dan itu juga diikuti banyak orang Islam, bahkan pertanyaannya begini. Buktikan Yesus datang itu membawa agama apa? Nah itu kan salah kaprah. Yesus tidak pernah membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Hanya di Kisah Para Rasul di Antiokhia lah murid-murid itu disebut Kristen. Oke? Waktu itu nggak ada, tapi disebut Kristen, Kristianos, pengikut Yesus. Nah, manusialah yang menciptakan ini agama. Oke? Itu manusia usaha untuk mencari Tuhan, itu agama. Lah bahasa Sanskerta agama adalah tidak agama itu kacau supaya tidak kacau. So itu kekristenan itu tidak mendirikan agama. Esensinya begitu maksudnya ya. Esensinya begitu. Tetapi secara legal kami disebut agama oke. Tetapi esensi sebenarnya Kristen itu bukan agama, tapi hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan itu jalan keselamatan. Ya itu pemberitaan Injil yang harus ditekankan, yang harus dipahami bahwa manusia itu membutuhkan Yesus. Amin tidak amin, Anda harus amin. Soal tidak mau percaya, ya nggak apa-apa, aku rapopo, gitu. Nah bicara tentang memberitakan Injil, Firman Tuhan juga mengatakan gini ya, mungkin sudah dikutip tadi, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Oke, sebentar. Jadi, baik atau tidak baik waktunya. Nah, sekarang tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Saya rasa semua setuju ya. Loh, seperti yang berulang-ulang saya katakan, dan ini saya dengungkan, dunia itu hanya sejauh jempol. Sejauh jempol. Ayo nyanyi, mana jempol, hanya sejauh jempol. Hanya masalahnya itu ngeklik yang kudus atau kudis kan gitu. Setuju ya? Nah, karena apa? Saat ini kita bersyukur dengan teknologi ini. Bahkan, tapi yang jelas Anda yang terpanggil itu terus belajar ya. Terus belajar, jangan hanya, Roh Kudus gerakkan gitu. Hati-hati kalau tidak dimentorin, nanti antara sugesti, perasaan, dan suara Roh Kudus itu tidak jelas. Pentingnya perlu mentorisasi. Jangan hanya modal artikel, modal ini berani ngomong, wah atau sembarangan menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Hati-hati, Anda perlu mentorisasi dan legalitas itu penting.
Anda harus di bawah gereja, terserah Anda mau menginjil, mau apa, semua ya, ini nasihat saya untuk semua. Kalau tidak, belepotan saudara, karena ada hamba Tuhan itu keluaran yang betul-betul belajar, baik sekolah teologi atau mentorisasi, ada juga kejadian tiba-tiba muncul ya dengan teknologi, lalu jadi-jadian. Nah ini yang bikin ngeselin dunia luar dan dalam. Oke. Nah, yang kita hadapi itu juga sama, pihak mereka itu juga menggunakan teknologi ini, tetapi ngawurnya luar biasa. Nah, masalahnya orang baik itu cenderung diem. Orang-orang Kristen yang baik-baik, yang pintar-pintar itu cenderung diem dengan alasan hikmat. Tapi pada akhirnya kurang action. Nah, so itu yang baru-baru itu perlu dididik sedemikian rupa, pukul besi selagi panas untuk memberitakan Injil. Tidak menginjil. Jadi gereja itu sesat kalau tidak mempraktikkan amanat agung 19:20. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, soal baptis dan seterusnya itu intern masing-masing. Saya tidak kupas di situ. Oke? Supaya dan orang yang terima Yesus itu pasti orang cerdas. Saya yakin. Karena apa? Orang yang membaca kitabnya, dia akan paham. Nah, so itu adalah era yang membuat stres, terutama kadrun-kadrun. Kenapa? Dengan cara takiyah, dalam waktu singkat, dalam waktu detik akan ketahuan dia bohong. Tetapi kalau mau belajar jujur dengan jujur, yang jujur itu biasanya diem-diem, nggak keluar-keluar di netizen. Contoh yang di live chat ini, setiap fellowship itu ngikut terus, tapi bagaikan supporter sepak bola lawan. Pemain kita lebih bagus dikatakan jelek. Ya, ada tuh seperti itu, tidak masalah. Ya, jadi saya yakinkan di dalam Tuhan adalah akan menjadi ciptaan baru, itu yang harus diberitakan. Dan kenapa saya berani katakan orang yang percaya Yesus pasti dia sudah cerdas, pasti dia waras, dan pasti dia menemukan kebenaran oleh karena Roh Kudus. Contoh, ini adalah saya mendisklaimer, ada yang komen di tempat saya. Pertanyaan saya, kenapa masih banyak yang cerdas, yang masih percaya Islam dan Quran? Yang cerdas, yang masih percaya Islam dan Quran. Oke, kita buktikan kecerdasan sebagai penutup, sebagai kecerdasan ya. Orang cerdas itu pasti tahu sains, minimal sedikit paham. Ingat, dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Saya bukan orang medis, tapi mari kita compare dengan medis satu aja. Satu aja. Contoh. Ya, ini dia. Bicara tentang sperma. Oke. Di sini di kitab sucimu mengatakan QS 86 ayat 6 dan 7. Diciptakan dari air atau mani yang terpancar, muncrat, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Jadi sperma atau air mani pria itu dari tulang punggung dan tulang dada. Mari kita buktikan kecerdasan yang dikatakan tadi, bicara tentang sperma atau hormon reproduksi pria. Testosteron, ini panjang sekali saudara ya. Gampang saudara, di Google cek produksi sperma di mana gitu ya. Testosteron adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan seks sekunder pria seperti pertumbuhan rambut, wajah kumis, pertambahan otot, perubahan suara, hormon dan lain sebagainya, yaitu sel bla bla bla. Terutama ini. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel germinal untuk membentuk sperma. Ini medis now yang mengatakannya. Oke? Saya rasa kecerdasan kita, dan ingat saya katakan dunia dan pengetahuan itu hanya sejauh jempol. Jadi, ayo yang cerdas akan cek and recheck data dan fakta. Itu satu aja ya. Belum lagi matahari kok tenggelam di lumpur. Lalu bumi ini didukung dengan oleh ikan paus. Wih, ngeri. Tetapi kalau di dalam ayat Alkitab, dalam
bulatan bumi digantungan di hampa gitu ya. Saya kok lupa bahasanya ya, Pak Jukitsu bisa bantu saya. Dalam bulatan bumi, bayangkan waktu itu teknologi dan IT belum seperti sekarang. Ribuan tahun yang lalu, Alkitab sudah mengatakan bulatan bumi. Oke, dalam gantungan kehampaan ruang angkasa. Mari kita belajar dengan cerdas dan silakan Anda mempelajari dengan seimbang. Tuhan memberkati. Beritakan firman terus setiap saat. Luar biasa, Pak Heri, sangat terberkati kita semua. Hambanya Bro Alvaro, monitor Bro. Ya. Ya, tadi menarik Pak Heri bilang, ya, beda antara kristenisasi dengan memberitakan Injil. Nah, hambanya Bro Alvaro ini kan memberitakan Injil, ya. Nah, bisa dijelaskan supaya mereka yang di luar itu mengerti beda kristenisasi dan kita tidak, tapi kita memberitakan Injil. Bisa dijelaskan itu, Bro, karena sering mereka mengatakan seperti itu, wah kristenisasi, Indomie dan sebagainya. Yang Bro lakukan selama ini apa gitu? Silakan Bro Alvaro. Ya, kalau kita dikatakan kristenisasi itu memang cara pandang dari ya saudara-saudara kita yang biasa kita dengar ya. Tapi saya mau jelaskan ini berhubung dengan belas kasihan saja sebenarnya. Bagaimana yang Tuhan taruh saya secara pribadi ini pribadi saya ngomong, karena kalau bisa yang ngomong seperti itu datang dan cek sendiri orang-orang yang saya injili, yang saya layani, bahkan di Manado sendiri itu orang-orang Muslim itu membuka ruang bagi kami, karena mereka melihat satu perubahan hidup yang kami alami begitu. Jangankan saya ngomong orang di luar sana, saudara-saudara keluarga saya itu dari Bugis. Istri saya punya orang tua itu Bugis, dan mereka menerima karena lihat perubahan hidup. Oh, ternyata memang apa yang disampaikan oleh anak mantu saya ini memang benar-benar ini bukan kristenisasi sebenarnya. Cuma kalau dianggap kristenisasi oleh orang itu, saya bantah yang fatal sekali. Tapi kalau lihat keadaan yang sebenarnya, kita tidak pernah paksa orang untuk masuk Kristen. Percaya Yesus masuk Kristen, kalau tidak mati binasa. Tidak pernah saya ngomong begitu. Tidak pernah. Mereka lihat cara hidup saya saja. Karena yang kami beritakan hanya tentang Yesus, penebusan dosa yang Yesus lakukan, kelepasan, orang bisa terlepas dari, karena banyak orang di luar sana masih terikat dari dosa dan dihamba oleh dosa, dan mereka butuh jawaban, dan kami beritakan ini adalah jawaban. Kami kasih kabar baru. Sebenarnya bukan kristenisasi ya. Kira-kira seperti itu Pak. Nanti kalau ada yang lain mau tambah. Baik, luar biasa. Jadi jelas ya Bapak Ibu, beda kristenisasi dengan penginjilan ya. Penginjilan itu kita memberitakan kabar baik ya. Apakah mereka percaya tidak percaya itu anugerah Tuhan. Bagian kita menyampaikan saja kabar baik. Luar biasa. Ini Pak George Gunawan sudah ada masuk. Salam Pak. Ya, shalom Pak. Ya, silakan ya. Pak, dilanjut. Ya, shalom. Saya sapa dulu Pak Santandri dan narasumber penginjil jalanan. Salam kenal ya, Pak Alvaro ya. Sudah lama kenal. Oh, tuh sudah lama kenal ya. Iya juga. Iya, betul. Pak Pendeta Raymond, shalom. Shalom, salam kenal juga. Ya, udah sering nonton kenal di YouTube. Ya. Makanya ingin lebih bersahabat. Haleluya. Ibu Sintia Gumilang, shalom. Ini ibu yang sangat rajin sekali. Shalom. Ya, shalom Bu ya. Senang bisa bersaudara dengan semuanya ini karena memang kita itu memang jadi saudara yang kekal ya nanti di surga ya. Kita sama-sama memuji Tuhan,
tidak ada duka lagi di sana. Tadi dikutip oleh narasumber di dalam Matius 24 ya, ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya ya. Tadi narasumber juga bilang masalah kekal. Hati-hati katanya ya kan. Ini urusan masalah kekal ini. Kekal itu artinya apa ya? Tidak ada batas lagi ya, Pak Alvaro ya. Tidak ada batasan lagi dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat, dipelajari di dalam firman Tuhan ya, yang namanya kekal, hidup di dalam roh itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan waktu lagi, tidak dibatasi oleh waktu lagi. Kekal, hati-hati ya, hati-hati. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan. Nah, ini diberitakan, sudah diberitakan saudara, dengan adanya sebelum COVID pun, medsos ini ya, kata Pak Heri tadi ya, hanya sejauh jempol saudara untuk menjangkau dunia. Dan Injil Kerajaan Injil Kerajaan surga ini sudah sampai di lubang semut bahkan ya. Nah, apalagi COVID ini. Kita noleh ke kiri, ketemu firman Tuhan. Noleh ke kanan, ketemu firman Tuhan. Ke pasar-pasar, ketemu Pak Alvaro. Ya, memberitakan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Ini sudah hampir kesudahannya, saudara. Hati-hati dan waspadalah. Ya, waspadalah, jangan main-main. Kalau di Yakobus 4, hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, makanya tubuh ini, saudara ya, hanya sementara kalau dibandingkan dengan kehidupan kekal, saudara. Waspadalah, kata waspadalah. Waduh, Pak Heri ini main setir ini. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, shalom. Iya, mantap ini. Luar biasa ini. Beliau ini nggak tahan kalau meninggalkan kita ini di room ini ya. Ya, itu. Kemudian, dan Injil Kerajaan. Apa Injil Kerajaan ini? Firman. Nah, firman, saudara. Seperti di dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Kalau yang di Injil Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya, semua dijadikan. Kemudian di Yohanes lagi ya, Yohanes 1 saya lanjutkan ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Betapa pentingnya, saudara, Injil Kerajaan ini, firman Kerajaan ini, saudara. Allah sendiri yang turun. Seperti di dalam, makanya hati-hati, jangan sampai mengenal Allah secara samar-samar, saudara. Ini sudah dijelaskan, memperkenalkan dirinya, Tuhan turun ke dunia, menjadi manusia, saudara. Di dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah, huruf besar ya, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah, saudara ya. Waspada, saudara. Harus benar-benar mengenal Allah yang benar. Makanya Tuhan turun untuk memperkenalkan diri, saudara. Berupa Isa Al-Masih. Kalau di bahasa Arab kan Isa Al-Masih ya. Tapi yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus, hanya mereka itu sebatas nabi, saudara. Ini kesalahannya besar. Aku, huruf besar, telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, huruf besar, ya, tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan kita kembali ke Yohanes tadi 1 ya. Yang pencipta, yang dimaksud pencipta ini sudah menjadi manusia. Menjadi manusia, saudara. Memperkenalkan diri. Jelas, saudara. Tuhan, orang Kristen,
bukan Tuhan yang samar-samar, jelas dengan fakta, saudara. Dia sang pencipta. Semua dijadikan oleh Dia dan Dia menjadi firman. Makanya, saudara, kabar yang baik yang diberitakan oleh oleh narasumber kita ini luar biasa pagi hari ini ya. Kenalilah Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh fakta, Tuhan yang secara terinci ya, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, jelas ketuhanannya, saudara, jelas dengan fakta, dengan disaksikan dia 100% manusia karena dia menjadi manusia, kan kata Pak Jukitsu. Dia bukan ciptaan, dia itu menjadi. Nah, kata Pak Jukitsu, saya ingat itu minggu yang lalu. Dia itu bukan dicipta, nah, bukan ciptaan. Dia itu menjadi manusia dengan kemahakuasaannya. Allah menjadi manusia, kecuali manusia mau menjadi kelelawar aja nggak bisa, apalagi menjadi manusia. Mustahil, saudara ya. Nah, mustahil, saudara. Ya jelas harus. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Sang Halik. Dan dia menjadi kalimat tuhu, kalimat tuloh, saudara. Ya, jelas, harus jelas. Jangan mempunyai Tuhan yang samar-samar, saudara. Jelas ya, dengan bukti yang jelas. Ya, itu dulu Pak Jukitsu. Terima kasih. Baik, Pak Gunawan. Terima kasih, Pak. Rasa yang kita sudah jam 8.15 ya. Kita masih ada waktu 15 menit ke depan. Kita bisa gunakan maksimal, kita pakai untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Yang pasti firman Tuhan harus disampaikan kepada siapapun. Luar biasa. Pak Hasan masih monitor, Pak Hasan? Ya, Shalom, masih. Nah, silakan Pak. Ya. Mau ditambahkan, Pak? Oke. Boleh saya tambahkan ya. Jadi di sini juga saya pribadi tegaskan, kami yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kami tidak berkepentingan supaya Anda ya yang belum percaya Tuhan Yesus atau belum jadi orang Kristen supaya KTP-nya ya berubah menjadi Kristen. Kami tidak punya kepentingan seperti itu ya. Karena apa? Agama apa saja pasti mengajarkan kita berbuat baik ya. Karena belum pernah saya mendengar agama yang mengajarkan kita berbuat jahat, membunuh, tapi nggak tahu ya. Nah, itu menurut pemandangan saya. Kami hanya berkepentingan supaya setiap jiwa ya, setiap pribadi, setiap jiwa yang ada di dunia ini selama bernafas ya, sebelum nafasnya berhenti, dalam hatinya ada Yesus. Mengapa demikian? Karena hanya Yesuslah yang bisa membawa kita kembali ke surga. Ya, sebab pada awal penciptaan Tuhan ciptakan kita manusia, Adam dan Hawa dengan satu tujuan, supaya memuliakan Dia gitu loh ya. Boleh katakan tangan kanan lah ya, tangan kanannya Tuhan. Namun rencana awal Tuhan ternyata gagal oleh Adam dan Hawa. Ya, jatuh dalam dosa dan seterusnya sampai sekarang ini kita bergelut di dalam persoalan seperti itu, sehingga terjadilah pertengkaran lah, perselisihan lah, peperangan lah. Nah, ini semua karena rencana Allah yang sudah dibelokkan oleh si iblis ya, si iblis yang dulu asalnya Lucifer ya, sebenarnya tangan kanan Allah juga, tapi karena dia ingin seperti Allah, nah itulah kejatuhannya ya. Jadi tidak, sekali lagi saya tegaskan, tidak peduli latar belakang agama apapun ya. Saya termasuk murtadin ya. Artinya saya murtad dari pegangan saya, kepercayaan saya yang sebelumnya. Ya, saya dari latar belakang Konghucu, Buddha. Nah, saya berbicara demikian bukan agama Konghucu jelek, agama Buddha jelek. Ya, karena semua agama yang saya terutama kedua itu justru yang Buddha ya lebih luar biasa lagi, mengajarkan bagaimana sungguh menghargai hidup, menghargai sesama. Bahkan binatang pun ya, misalnya nyamuk menggigit pun tidak boleh dipukul, ya hanya diusir saja. Ini ada kejadian pada teman saya, banyak sekali nyamuk
ya di tubuhnya dia cuma usia-usia tapi ya apa daya ya kena demam berdarah. Nah, seperti itu ya. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun dihargai sehingga tidak sembarang ditebang. Nah, jadi ini satu catatan buat kita semua. Sekali lagi saya tegaskan, tujuan Yesus datang ke dunia ini membawa setiap pribadi kita ya tanpa terkecuali dengan latar belakang agama apapun, suku apapun ya, supaya kita kembali kepadanya ya sesuai dengan rencana awal gitu loh ya. Jadi sebagai contoh lah MKC katanya dia Kristen, tapi juga waktu di pengadilan dibacakan agama Islam ya. Jadi sekali lagi bukan mengkristenisasi atau menjadikan semua orang KTP-nya Kristen tidak. Itu tidak penting ya, tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus dalam hati setiap kita, itulah yang akan memberikan kedamaian sukacita ya yang tiada taranya dan memiliki hidup kekal abadi ketika kita tidak bernafas lagi ya. Jadi sudah selayaknya dan sudah seharusnya atau wajib gitu ya, apa yang kita alami ya, yang khususnya sudah mengalami Tuhan Yesus, ceritakan ya. Sebenarnya memberitakan Injil bukan berarti kita ketemu orang, kita yakinkan dia, kita paksa dia untuk supaya percaya Yesus. Tidak bisa, kita tidak punya kemampuan itu. Semua itu adalah anugerah ya, kasih karunia. Semua itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya kan? Kalau sampai ya misalnya saya bisa mempertobatkan seseorang, bukankah saya akan jatuh ke dalam kesombongan? Nah, padahal Lucifer juga karena kesombongannya dia jatuh dalam dosa. Jadi itu aja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, Pak Hasan. Ya, kita sudah mau di penghujung acara, tapi ini ada saudara kita Pak Rantai Perak. Salam Pak Rantai Perak. Shalom, shalom. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, saya mendengar ini kan berbicara tentang penginjilan ya Pak. Saya cuman bertanya karena saya juga kan punya pengalaman. Kalau saya lihat di Alkitab, orang-orang yang melakukan penginjilan itu, murid-murid Tuhan Yesus itu diminta menunggu di Yerusalem ya, untuk diperlengkapi. Dan itu di Kisah Para Rasul 2 itu terjadi itu, dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Memberitakan Injil itu dengan kuasa. Itu yang saya dengar dari tadi, pembicaraan dari Pak Heri tadi mengenai semua, kalau saya tanggap ya, semua orang Kristen itu mungkin wajib memberitakan Injil, mungkin begitu ya. Tapi kalau saya memandang dari Alkitab, sepertinya orang yang diperlengkapi ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Itu saja, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Pak Bro Alvaro, ada yang mau direspon Bro? Pertanyaan Bro Rantai Perak. Pak Heri dulu, karena Pak Heri yang buang itu. Pak Heri dulu ya. Pak Heri keluar pula, putus lagi sinyalnya Bro. Mungkin boleh saya tanggapi. Oh ya, silakan. Ramon. Iya, buat Pak Rantai Perak ya. Memang berita Injil itu harus dilengkapi dengan kuasa, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Kita bukan mengagamakan orang ya, tapi kita memberitakan pemerintahan kerajaan Allah kepada setiap orang, sehingga waktu mereka meresponinya, mereka masuk dalam kerajaan Allah. Masalahnya waktu mereka mau meresponi itu, ada kerajaan kegelapan yang menutupi pandangan mata hati mereka, seperti selaput di mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat dan tidak dapat mengerti. Oleh karena itu perlu kuasa Tuhan. Makanya kita harus punya kesadaran menanggapi panggilan Tuhan agar kita menjadi murid. Jadi pertama, pemberita Injil harus jadi murid dulu. Tidak mungkin dia memuridkan kalau dia belum pernah jadi murid. Ya, makanya saya katakan seperti di Manado di sini,
Orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Karena banyak orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Makanya harus memberi diri jadi murid Tuhan dulu. Karena kalau dia jadi murid Tuhan, pasti dia diperlengkapi. Ya, saya kasih contoh firman Tuhan katakan, jika ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid di antara kamu meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Jadi kalau orang menjadi murid itu dia mesangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Orang-orang seperti itu yang akan mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. Jadi pasti diperlengkapi ya. Roh Kudus akan memperlengkapi, dan juga kita seperti tadi kata Pak Heri, kita harus ada mentor ya, kita harus saling mentor atau saling memuridkan, saling membimbing. Saya rasa seperti itu supaya betul-betul kita tidak juga sembarang menginjil ataupun saudara menginjil tidak ada kuasa ya. Ngapain menginjil tidak ada kuasa? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi pertobatan, tidak akan terjadi transformasi. Jadi kalau kita mau penuh dengan kuasa, kita harus penuhi panggilan Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Jugingsu, boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan Pak Hasan. Oke. Pertanyaan rantai perak itu soal menginjil itu apa ya? Juklaknya ya, petunjuk pelaksanaannya itu Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Yesus bilang pergilah. Yesus tidak bilang pergilah para pendeta, para penginjil atau yang sudah lulus dari STT dan sebagainya. Ya, tidak. Jadi pergilah di sini adalah untuk siapa saja. Dan juga sebenarnya pergilah ya, itu siapa saja ya, siapa saja. Mungkin salah satu contoh yang bisa nanti ya kita pahamin, kita baca berulang, dalami lagi tentang perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria itu kan kisahnya panjang, saya coba singkat. Jadi dia waktu di sumur jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Karena jam segitu orang tidak muncul, jadi dia malu ya, malu karena kelakuannya. Nah, waktu dia datang ke sumur, Yesus ada di sana. Ya, Yesus minta minum ya, minta minum dari dia. Dia bilang, bagaimana mungkin? Saya orang Samaria, ini orang Yahudi gitu ya. Lalu sudah terjadi perdebatan, singkat cerita akhirnya ya kan. Yesus tanya, di mana suamimu? Nah, dia jawab, oh, saya tidak punya suami. Yesus bilang, betul apa yang kau katakan itu, engkau tidak punya suami. Ya, ini suamimu yang kelima, itu bukan suamimu. Nah, di saat itu hatinya tersentuh, ya, tersentuh sehingga dikatakan, wah, ini Mesias kah? Intinya begitu ya. Dari situ kan minta air kehidupan. Yesus bilang, jangan minum, intinya minumlah air kehidupan saya berikan, ya kan. Akhirnya dia terima itu, terjadi satu sukacita. Apa yang dia lakukan? Ya, itu mungkin hitungan jam kali ya, atau detik ya. Saat itu itunya dia tinggalkan, dia lari ya ke kotanya gitu loh. Dia ceritakan apa yang dia ceritakan. Dia bilang, oh, saya ketemu Mesias ya, atau dengan katanya saya ketemu Tuhan Yesus ya. Dia dia adalah Tuhan gitu loh. Dia kok tahu ya? Saya nggak punya suami, padahal sudah punya 5 suami, bla 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 bla. Singkat cerita, orang-orang sekota itu atau datang kepada Yesus, ya, datang kepada Yesus. Nah, kemudian di ayat-ayat terakhirnya itu dikatakan, kami cuma hanya mendengar apa yang kau katakan, tapi kami sekarang mendengar langsung, ya, maksud langsung dari Tuhan. Nah, jadi dalam perkara menginjil ini kita tidak usah dipusingkan. Ya, saya terus terang aja, saya bukan ekstrim gitu ya. Ada yang bilang, oh hati-hati, jangan salah menginjil, jangan takut, tidak ada persoalan salah dan tidak salah. Di dalam menginjil itu kita bukan meyakinkan mereka, kita bukan meyakinkan, sehingga belum punya bekal itu sebenarnya nggak masalah. Kita cuma ceritakan gitu loh, ceritakan apa yang kita alami. Contoh perempuan Samaria.
Itu dalam hitungan jam ya, saya nggak tahu berapa jam itu ya. Itu satu kota semua terima Yesus. Nah, efek dari sana itu muncullah ya, yang itu loh, yang diantaranya 7 jemaat itu. Ya, jadi coba kita buka wawasan pikiran, simple saja sebagai contoh, ya kan? Kita kemana-mana menginjil bukan dengan dasar ayat firman Tuhan kita yakinkan. Kita punya dasar tuh oke, ya. Sebenarnya ada 4 ayat ya. Kita bisa pakai Roma 3:23, 6:23 ya. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6:23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah yang ialah hidup yang kekal, ya, dan sebagainya. Kemudian Roma 10 ayat 9 dan 10 dan Wahyu pasal 3:20. Kita bisa pakai ayat. Tapi saya cuma mendorong semua kita, termasuk para pemirsa Askri semua ya, dengan apa yang simpel aja menginjil, apa yang engkau alami ya, hidup bersama Yesus itu aja diceritakan. Nah, jadi gini, sebelum terima Yesus, saat terima Yesus, dan setelah terima Yesus, ada 3 tahapan. Sebelum terima Yesus pasti katakanlah misalnya brengsek lah ya, sebagai contoh Bro Alvaro, ya kan, ya. Saat terima Yesus gimana? Wah, sukacita, damai sejahtera gitu loh ya. Hal-hal yang mengikat semua bisa terlepaskan. Ya nggak gampang itu loh, ya. Bro Alvaro misalnya, sebelumnya duit gampang, tiba-tiba terima Yesus dan itu semua hilang dan berikut mesti cuci piring, proses dan sebagainya. Setelah itu gimana? Setelah itu hidup kita makin antusias, makin menjadi inspirasi, memberkati banyak orang. Jadi intinya cuma hanya cukup ya untuk tahap awal ya. Itu saja yang kita ceritakan ya. Nah, persoalan orang terima Yesus atau tidak, sekali lagi itu bukan jasa kita gitu loh. Kita hanya sebagai alat ya. Itulah tambahan saya. Jadi boleh katakan semua orang tanpa kecuali ya. Karena nanti ketika di surga Tuhan Yesus tidak tanya, ya kan? Kamu betapa sibuknya, kamu pemimpin apa, kamu jabatan apa? Itu saya percaya tidak akan Yesus tanyakan. Yesus cuma akan bertanya demikian. Selama waktu yang aku percayakan pada engkau di dunia ini, berapa jiwa yang telah engkau bawa kepada saya? Mungkin bukan bawa lah. Berapa jiwa yang engkau sudah ceritakan? Ya, pengalaman hidupmu, perjalanan hidupmu bersama saya kepada mereka, ya kan? Itu saudaramu, ya teman-temanmu, tetanggamu, ya dan seterusnya. Itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hasan. Pak Jogin bisa tambahkan sedikit boleh, tadi silakan. lewat pertanyaan. Silakan. Ini pertanyaan yang bagus dari Randy. Mungkin yang dimaksudkan juga di situ menginjil dengan kuasa Roh Kudus ya. Iya, rantai perak. Pak rantai perak. Iya, Bro Alvaro itu betul. Soalnya kan saya pernah praktekkan, saya diserang iblis, Pak. Saya mengalami peperangan dengan iblis, peperangan langsung Pak selama bertahun-tahun. Iya, saya jelaskan itu dimulai dari saya menginjil. Singkat saja saya jelaskan. Jadi memang apa yang disampaikan itu pertanyaan yang bagus. Memang harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita harus membangun komunikasi terus dengan Tuhan. Bahkan dalam Alkitab katakan Paulus dan Tuhan Yesus itu dimulainya dengan doa dan puasa. Jadi ini sangat penting sekali dalam pemberitaan Injil. Saya sebelum terjun ke jalan saya ambil doa juga dan puasa untuk karena tadi kan sudah dijelaskan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Walaupun darah dan daging itu sering menghalangi kita, tapi kan ada spirit yang menunggangi mereka. Nah, itu kita perangi lewat doa dan kuasa. Jadi artinya begini, ketika kita mengambil hubungan dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus, mengambil hubungan doa, dan Roh Kudus akan membawa kita, menuntun kita untuk berperang dalam hal ini, terutama di secara alam roh ya. Nah, sebelum kan alamnya terjadi, alam roh sudah terjadi terlebih dahulu. Kalau secara pribadi, biasanya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar menginjil, walaupun
Alkitab sudah katakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku, tetapi saya katakan itu bukan cuma sekedar Yesus bicara pergi jadi, tapi jadi murid dulu seperti tadi. Terus dia dibekali dulu. Tuhan melepaskan seseorang untuk dalam penginjilan itu pasti sudah dibekali terlebih dahulu, karena banyak kan orang, oh jangan nama Tuhan dipermalukan. Sebenarnya tidak. Orang yang tidak mau dibekali atau tidak mau dimuridkan dan terus dia melayani dalam penginjilan, dan dia ya istilahnya modal spekul begitu. Nah, itu pasti akan mendapat halangan dan kegagalan dalam ini. Tapi ketika kita mulai bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kalau bicara dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pakai cara pemahaman bahwa kita membangun hubungan saja dengan Tuhan lewat doa dan puasa, baca firman. Nah, ketika dipenuhi, itu artinya plero dan pleto. Ketika kita sudah dipenuhi, pasti dia akan membual. Dia akan membual keluar. Orang ketika dia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus menuntun dia tidak bisa diam, dia pasti akan keluar dan memberitakan Injil dengan berani. Jadi intinya itu, mesti bangun hubungan agar tidak mengalami kegagalan. Karena juga pengalaman saya kadang begitu. Yang pertama, terus saya berdoa dan ya saya renungkan apa yang saya alami lewat pengalaman-pengalaman, ternyata Tuhan tuntun seperti itu. Kira-kira begitu. Saya tambahkan sedikit ya apa yang tadi Bro Alvaro sampaikan, betul. Kuncinya tetap Roh Kudus ya, tadi seperti perempuan Samaria itu, ya kan? Dia bisa antusias karena roh Tuhan ya. Spirit Tuhan itu menguasai hatinya. Itu loh, itu. Jadi sehingga membuat dia tidak tahan apa yang dia sedang lakukan, dia tinggalkan, ya kan? Dia tinggalkan, pergi, bukan jadi pengajar gitu loh ya, enggak, tapi dia cuma ceritakan. Itu tahap pertama. Ya, tadi saya yang sampaikan panjang lebar itu tahap pertama. Nah, tahap berikutnya memang tetap kita perlu pahami firman Tuhan dan sebagainya. Ya, tapi jangan terjebak di sana. Kebanyakan orang terjebak. Oh, saya belum paham firman Tuhan. Saya nggak perlu pergi bersaksi. Itu namanya hanya melarikan diri. Jadi saya tegaskan ini supaya jangan rancu gitu ya. Jadi semua yang tadi saya sampaikan itu dasarnya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja. Ketika menguasai hidup seseorang, dia tidak tahan gitu loh. Contohnya saya dikelilingi 9 orang itu, waduh, waktu itu saya nggak tahu, saya pikir Tuhan tolong. Nah, bisa begitu kenapa? Karena semangat antusias dari Roh Kudus, ya kan. Setelah itu apakah saya kapok? Oh enggak, tetap gitu ya. Jadi kan dari kos ke kos tuh teman-teman yang kuliah lah ya, yang di kuliah di sana. Ya, jadi sekali lagi saya perhatikan orang kebanyakan cenderung melarikan diri. Saya kan jabatannya bukan menginjil. Jadi ngapain? Bengong-bengong di gereja? Bukan juga. Ya, jadi maka tadi saya tekankan, ingat, Yesus tidak pernah tanya berapa sibuknya aktivitasmu di gereja, berapa banyak waktu yang kau habiskan di gereja. Tidak. Selama waktu-waktu yang sudah saya percaya pada engkau, apa yang sudah pernah engkau lakukan? Amin. Ceritakan sesuatu kepada orang yang belum terima Yesus. Nah, cerita apa? Tentang apa yang kita alami. Nah, itu yang paling ringan ya, itu paling ringan. Apa yang paling kita yang alami? Contoh gini, bisa Gojek datang. Nah ya, simple aja ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya bilang, ya tetap semangat ya. Jangan lupa andalkan yang di atas gitu. Nah, itu salah satu contoh simpel gitu loh. Dan ini percayalah, Roh Kudus bisa membimbing kita, bisa membawa kita lebih dalam lagi ya. Jadi sekali lagi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu untuk setiap orang yang mengaku percaya Yesus dan sebagai pengikut Tuhan Yesus tanpa kecuali. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Boleh saya tanggapi? Ya, to the point ya Pak Rantepera, kita sudah di ujung ini. Silakan Pak, silakan. Ya. Mungkin kalau saya tanggap yang dikatakan Pak Hasan mungkin bersaksi ya. Tapi saya kalau bersaksi mungkin semua orang yang mengalami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, mungkin dalam hal bersaksi. Betul Pak, bersaksi ya, betul. Iya, tapi kalau dalam hal penginjilan, saya punya pengalaman yang mungkin berbeda ya Pak. Ketika saya melakukan penginjilan, memang saya diserang iblis. Mungkin begitu Pak.
Iya, Setuju, luar Pak Rantai biasa. Perak. Setuju ya, mantap, mantap. Ya, jadi silakan Pak Pendeta Mon, closing statement-nya Pak. Puji Tuhan, jadi dari saya, mari amanat agung untuk semua orang. Ya, ada yang punya karunia penginjilan, tapi penginjilan juga itu merupakan amanat buat setiap anak Tuhan, buat setiap murid Tuhan. Mari beritakan Injil Kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kapanpun, dan andalkan Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Silakan Pak Jod, closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi apabila Injil Kerajaan sudah tersebar ya ke dunia ya, sekarang sudah tersebar saudara ya. Jadi satu hal yang kita tunggu-tunggu, satu hal yang masih belum dipenuhi, yaitu Tuhan Yesus datang kali yang kedua ya saudara ya. Orang percaya maupun tidak percaya, orang menolak maupun menerima, orang yang mengolok-olok ataupun orang yang memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan Yesus akan menghadapi tahta pengadilannya ya. Hati-hati saudara, saya ingatkan ya saudara-saudari yang pendengar semuanya ya, carilah Tuhan yang benar. Nah, Tuhan sudah turun ke dunia memperkenalkan dirinya, sudah menjadi firman, sudah memberitakan Injilnya ya saudara ya. Jadi dia akan menjadi hakim siapapun dari awal manusia sampai akhirnya. Pasti dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Karena apa? Seperti ditulis di kitab kalian, dia adalah yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih luar biasa Pak Jod. Bro Rantai Perak, silakan closing statement-nya sebelum nanti penutup dari hambanya. Silakan Pak Rantai Perak. Oh ya, terima kasih ya sudah teman-teman sudah memberi masukan. Soalnya saya kan memang saya melihat perbedaan ya antara bersaksi dengan menginjil. Kalau bersaksi saya rasa kebaikan Tuhan kita ceritakan kepada orang lain, itu namanya bersaksi. Tapi kalau menginjil kan memperkenalkan keselamatan kepada orang yang belum mengenal keselamatan, tentang salib ya, memberitakan tentang salib. Saya lihat memang perlu diperlengkapi ya, dulu baru mungkin terjun ke situ, mungkin begitu. Terima kasih teman-teman, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Immanuel. Baik, terima kasih Pak Rantai Perak. Ya, sebelum hambanya memberikan closing statement, saya sedikit saja, memang benar bahwa setiap kita harus bersaksi minimal tentang kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk bersaksi memang ya saksikan saja kebaikan yang Tuhan berikan atau pengalaman pribadi kita bersama Kristus ya. Memang untuk penginjilan lebih daripada itu, untuk maksimal tentu harus disertai dengan kuasa Roh Kudus. Bersaksi itu bagian dari penginjilan. Ya, penginjilan itu jauh lebih besar daripada bersaksi. Jadi saya percaya sekali hari-hari ini ya kuasa Roh Kudus itu akan luar biasa dicurahkan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah itu ya bisa maksimal ketika anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa. Silakan hambanya closing statement-nya. Di-unmute hambanya, di-unmute. Masih mute. Oke. Ya. Sudah. Oke. Oke, sebagai closing statement saya baca satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua ayat 1. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, luar biasa. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada penghujung fellowship kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, ya. Doa syafaat ada beberapa item topik doa syafaat. Bangsa dan negara, saya minta kesediaannya Pak Gunawan. Monitor, Pak. Ya, siap. Ya, siap. Baik. Lalu gereja dan Kristuber, ya, gereja dan Kristuber. Pak Hasan, monitor, Pak. Siap. Baik. Nanti Askri saya yang doa, Pak Pendeta, Pak Alvaro keluar ya. Oke, untuk doa berkat nanti Pendeta Raymond bisa, Pak, sama doa syafaat. Siap. Baik. Pertama bangsa dan negara Pak Gunawan, gereja dan Kristuber Pak Hasan, Askri saya, lalu nanti doa syafaat saya tampilkan dan doa berkat Pak Pendeta Raymond. Silakan Pak Gunawan. Tidak ada nama lain yang patut kami tinggikan, kami muliakan, kami jadikan pusat kehidupan, poros kehidupan, selain satu nama yang maha dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana di dalam firman-Mu dikatakan, pemerintah di bumi ini adalah wakil daripada Tuhan. Sebagaimana kami warga negara Indonesia Tuhan, yang hidup di Indonesia Bapa, kami harus taat Tuhan, harus menjunjung tinggi, dan kami wajib untuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Dijamah, dilawat Bapa dalam nama Yesus, sehingga Indonesia terjadi lawatan yang luar biasa daripada Engkau. Terjadi revival Tuhan, sehingga di dalam firman-Mu digenapi, semua bangsa datang kepadaku, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Diberkatilah kepala negara, presiden, wakil, para menteri, para gubernur, bupati-bupati, camat-camat, lurah, RT, RW, sampai terendah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati hikmat yang daripada Engkau, wibawa yang daripada Engkau, dan bagaimana memperlakukan hukum dengan taat dan seadil-adilnya, dan menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah tanah Indonesia, diberkatilah air Indonesia. Kiranya kami berdoa juga Tuhan Yesus. Terjadi di sana sini banjir, terjadi gunung meletus di Semeru maupun Merapi Tuhan. Kiranya Kau mau menolong mereka Tuhan Yesus, yang lagi dilanda kesusahan Tuhan Yesus, dilanda bencana alam ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau mau menolongnya. Dan juga COVID Bapa segera berlalu dari Indonesia Bapa. Di dalam nama Yesus, sehingga ekonomi Indonesia diberkati, bertumbuh Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti-hentinya kami datang pada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu dan sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang kami boleh dapatkan melalui fellowship Askri ini. Saat ini Bapa kami sehati berdoa Tuhan, khusus untuk kesatuan tubuh Kristus ya Bapa. Kami antara satu gereja dengan gereja yang lain mungkin punya pandangan berbeda Bapa, tapi kami satu di dalam Engkau Tuhan, seperti anggota tubuh Tuhan, fungsi mata, fungsi hidung, mulut Tuhan. Biarlah Tuhan kami berperan masing-masing sesuai dengan talenta yang Engkau sudah taruhkan kepada setiap kami masing-masing dengan saling merangkul antara yang satu dan yang lain dan tidak saling menghujat ya Bapa. Karena kalau menghujat itu berarti kami memecah belah tubuh Kristus. Demikian juga Bapa untuk kami bersyukur untuk merebaknya Tuhan Kristober akhir-akhir ini ya Bapa, dan kami yakin percaya Tuhan Yesus mau pakai semua ini Bapa, sehingga Injil Kerajaan-Mu boleh diberitakan ke ujung bumi Tuhan, di mana saja berada Tuhan Yesus, yang mana setiap orang minimal harus mendengar berita tentang keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, tolong Tuhan para Kristober untuk bersatu Tuhan. Biarlah Tuhan tidak saling menghujat dan saling merangkul, dan biarlah kami masing-masing menyampaikan, memberitakan sesuai dengan talenta yang Engkau sudah berikan ya Bapa. Dengan kesatuan tubuh Kristus dan tubuh Kristober, kami sangat yakin dan percaya Bapa, itu pertanda Tuhan sesuatu yang Engkau mau kerjakan secara khusus buat negeri yang tercinta ini Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, penginjil jalanan Bro Alvaro, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi fellowship Askri ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanannya, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, menginjil, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau memberkati pelayanan, pekerjaannya, keluarga besarnya, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna, berkat dari surga yang memberkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih untuk pagi ini. Kami juga berdoa untuk Askri. Terima kasih untuk Asosiasi Kristober Indonesia yang boleh berjalan sampai hari ini, bahkan mau menutup tahun ini, boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih untuk setiap pengurus Tuhan, berkati sehingga ada satu kesatuan unity dalam memimpin Askri ke arah yang lebih luar biasa lagi. Engkau yang tambah-tambahkan setiap anggota yang baru Bapa, untuk bersama-sama dengan kami memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran, membangun bangsa Indonesia dalam media sosial. Kami boleh bersinergi dalam satu iman dan satu tujuan. Terima kasih, berkati setiap kami yang melayani dalam media online ini, sehingga boleh memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan iman anak-anak-Mu di bangsa ini, dan terkhusus juga untuk bangsa dan negara dan kemanusiaan, sehingga kami boleh memberikan kontribusi yang positif. Berkati Askri Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan Pak Raymond, doa Bapa kami dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan Askri, Engkau ada di antara kami,
Engkau ada bersama kami, Immanuel. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami menjadi saksi-Mu, dan kami berdampak baik dalam pelayanan kami, keluarga, pekerjaan usaha, maupun pemberitaan-pemberitaan lewat channel-channel kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Sampai Ibu. jumpa. Berakhirlah Askri, sampai kita bertemu di hari Senin pagi. Tuhan Yesus memberkati.